Serukan haleluya, haleluya. Haleluya. Hadirat Tuhan memenuhi kami, dan kami percaya ketika hadirat-Mu memenuhi kami, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang susah dihiburkan, bahkan yang membutuhkan jawaban dalam doa, di hadirat Tuhan kami menemukan jawaban dan kepastian. Berfirmanlah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya firman-Mu sanggup memulihkan, memberkati, bahkan mengubahkan hidup kami. Karena itu berfirmanlah di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah benih ini jatuh di tanah hati kami yang subur, dan itu boleh menghasilkan buah dengan maksimal 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, percaya bersama kita katakan amin. Sebelum saudara duduk, berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan saudara duduk. Shalom. Ada sukacita. Haleluya. Kita masih membahas tema kita di bulan ini tentang komunitas. Dan minggu kemarin kita sudah belajar apakah itu komunitas. Dan saya harap saudara menerima berkat. Dan saya harap juga saudara ketika mendengarkan khotbah ini, saudara tidak tinggal diam menjadi manusia yang individual, tetapi jadilah manusia yang memiliki komunitas, terutama komunitas-komunitas rohani. Amin. Nah, di gereja ini ada komunitas rohani namanya KFC, bukan Kentucky Fried Chicken, tetapi Kingdom Family Community. Amin. Ada 4 komunitas yang kita punya di gereja ini, di daerah Sentani, daerah Waena, daerah Abepura, dan daerah Kota Raja. Saya harap saudara bisa bergabung di sana untuk saudara bisa memiliki komunitas dan saudara bisa bertumbuh dalam komunitas. Amin. Dan minggu ini saudara kita membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Pentingnya komunitas orang percaya. Roma pasal 14 ayat 19 dikatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan apa yang berguna untuk saling membangun. Saudara perhatikan, dikatakan oleh Paulus, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saya nggak tahu apa yang membuat saudara ada di dalam gereja ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi motivasi saudara untuk mengiring Tuhan. Dan saya nggak tahu apa yang menjadi tujuan saudara untuk saudara ada di dalam Tuhan. Tapi Paulus mengajarkan kita hari ini, dia katakan sebab itu marilah kita mengejar. Nah saudara, ada banyak orang frustrasi dalam hidupnya karena mengejar sesuatu. Ya, dan saya melihat ada banyak orang yang kecewa, sakit hati, bahkan gantung diri, saudara, bunuh diri, mengakhiri hidupnya karena dia salah mengejar sesuatu. Ya, dan karena itu hari ini saya mengharapkan saudara, kita perlu mengejar sesuatu, tetapi jangan sampai kita salah mengejar. Apa yang harus kita kejar sebagai anak-anak Tuhan? Dikatakan kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, ngapain dikejar, saudara? Saudara akan habiskan waktu di situ, saudara habiskan tenaga di situ, saudara habiskan biaya di situ, tapi tidak akan dapat damai sejahtera, ngapain? Ada orang bilang kalau kita punya hobi kumpul-kumpul, makan-makan, tenang, hidupnya enak, senang. Oke. Sampai berapa lama saudara bisa kumpul-kumpul, makan-makan, dan apakah itu menjamin hidup saudara bisa tenang? Belum tentu. Ada orang bilang kalau kita punya hobi main olahraga, kita enak, kita sehat dan sebagainya, kita punya pergaulan yang luas. Ya, oke, saudara. Tapi sampai seberapa lama, seberapa jauh saudara akan mengalami damai sejahtera dengan komunitas-komunitas itu? Tapi saya percaya waktu saudara membangun satu komunitas di dalam Tuhan, saudara akan mengejar sesuatu, saudara akan membangun sesuatu bersama dengan manusia-manusia, orang-orang percaya lainnya. Amin. Karena itu dikatakan marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Saya mau beritahu kepada saudara, tidak ada sesuatu di dunia ini yang mendatangkan damai sejahtera di luar Tuhan. Amin. Haleluya.
Tidak ada yang mendatangkan sesuatu damai sejahtera dalam diri kita di luar Tuhan. Hobi tidak akan menjamin damai sejahtera kita. Apalagi saudara, apa yang kekayaan tidak akan menjamin damai sejahtera kita. Ada banyak orang mengejar kekayaan, tapi begitu dia punya uang banyak, dia merasa alone. Ada banyak orang mengejar popularitas, tapi begitu dia di puncak popularitas, dia merasa alone, merasa seorang diri. Dan kita melihat ada banyak artis-artis dunia, mereka mengakhiri hidupnya pada puncak-puncaknya. Kenapa? Merasa sendiri, tidak ada damai sejahtera. Dia mengejar begitu rupa popularitas, ketika dia mendapatkannya, dia mengakhiri hidupnya. Betul? Kenapa? Karena dia mengejar bukan damai sejahtera. Kita harus mengejar yang mendatangkan damai sejahtera. Dan sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera itu cuma ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dan itu ada dalam komunitas rohani kita. Komunitas orang percaya. Dikatakan mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara, tidak semuanya apa yang kita lakukan berguna bagi orang lain. Paling-paling berguna untuk diri sendiri. Tapi yang Tuhan mau adalah kita melakukan dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan harus berguna bagi orang lain. Amin. Dan saudara bisa berguna bagi orang lain kalau saudara dalam komunitas. Kalau saudara di luar komunitas, saudara nggak akan bisa berguna bagi orang lain. Karena itu pentingnya kita berada dalam komunitas rohani. Amin. Supaya apa? Supaya kita saling membangun. Saudara, firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus bersikap dalam persekutuan atau dalam hubungan satu sama lain. Yaitu apa? Kita harus saling membangun dan jangan saling menjatuhkan. Di dalam komunitas rohani orang percaya harus ada saling membangun, bukan saling menjatuhkan. Nah, arti kata membangun dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata oikodomos. Oikodomos itu artinya yaitu melakukan pekerjaan bersama-sama untuk saling melengkapi, di mana keduanya berusaha membangun yang lain. Ya. Jadi oikodomos itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, saling melengkapi. Roma pasal 12 berkata kita ini terdiri dari berbagai macam anggota, berbeda-beda tetapi satu tubuh. Amin. Tapi semua yang berbeda-beda ini dipakai oleh Tuhan untuk membangun tubuh Kristus. Dalam Efesus pasal yang keempat, masing-masing kita diberikan jawatan. Ada 4 jawatan: rasul, guru, gembala, penginjil, ada 5. Dan terakhir itu apa? Nabi. Ya, dan kita diberikan karunia-karunia, jawatan-jawatan, tapi tujuannya Tuhan memberikan kita jawatan untuk apa? Untuk membangun saudara-saudara seiman. Ya. Nah, saudara, membangun itu artinya begini, jika A membangun, ya, sedangkan B meruntuhkan, itu bukan saling membangun. Tetapi saling membangun itu A dan B, mereka sama-sama membangun. Bukan A membangun lalu B yang meruntuhkan, itu enggak saling membangun. Saling membangun itu A dan B sama-sama membangun apa yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupannya untuk melengkapi orang-orang percaya lainnya. Amin. Nah, saudara, kalau kita baca dalam Ibrani pasal 10 yang kemarin saya sudah sampaikan, tapi saya ulang kembali. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Paulus berkata dalam kitab Ibrani tadi yang kita baca bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara, corona ini memiliki pro kontra. Ada yang baik, ada yang kurang baiknya. Kurang baiknya sekarang ini banyak
orang menjadi khawatir, orang menjadi takut. Akhirnya imannya mulai menurun dan akhirnya dikuasai oleh rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Dan pembunuh terbesar orang itu apa? Ketakutan, saudara. Kalau saudara takut, justru saudara akan menjadi cepat terkontaminasi dengan penyakit. Tapi kalau saudara tetap percaya pada Tuhan, sekalipun pada kenyataannya memang ada penyakit yang namanya corona, virus corona, tapi saudara percaya kepada Tuhan, ada penyertaan, pemeliharaan Tuhan, engkau tidak akan pernah mengalami imun yang turun. Amin. Engkau akan naik imunnya, tapi juga harus diimbangi dengan makanan. Nah, Paulus bilang jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Corona ini, saudara, membuat kadang-kadang orang malas beribadah dan tidak mau beribadah dengan alasan takut. Ya, nanti kita 2 minggu ke depan, bulan Juli ini adalah ibadah kita pertemuan tatap muka yang terakhir, saudara ya. Minggu depan kita ibadahnya secara online. Nanti saudara bisa ikuti di YouTube channel GBI KWFC setiap hari Minggu jam 10 pagi, atau di Facebook Pendeta Gel Pinarta, saudara bisa ikutin secara online di sana. Dan saya harap seluruh jemaat yang ada di gereja ini, saudara ikutlah ibadah online gereja kita. Amin. Nanti kalau saudara habis itu mau dengar khotbahnya siapa-siapa lagi, silakan. Karena begini, saudara, saya melihat pengamatan saya dalam 1 tahun, hampir 2 tahun ini sejak corona, banyak sekali umat Tuhan itu seperti domba-domba yang liar, seperti domba yang tidak digembalakan. Kenapa? Karena mereka tidak datang di gereja secara fisik, lalu mereka juga tidak mau ibadah secara online. Mungkin mereka ibadah, tapi sebenarnya mereka tidak mengikuti ibadah. Makanya nanti gini, saudara, di dalam ibadah online itu saudara tidak menonton, tapi saudara harus terlibat aktif. Amin. Karena kalau saudara menonton, saudara nggak dapat sesuatu. Waktu pujian dinaikkan, saudara memuji sama-sama, saudara menyembah bersama-sama. Waktu firman Tuhan disampaikan, saudara dengarkan itu sungguh-sungguh, kalau perlu dicatat. Karena nanti kita juga komselnya online. Jadi nanti disampaikan secara online, ya materi khotbah hari Minggu yang disampaikan online, ya saudara sharingkan itu secara online. Ya, nah karena itu saudara, banyak orang, saya melihat dia sejak corona ini seperti domba-domba yang liar, yang tidak tergembalakan. Ketika corona terjadi, saya berapa kali bertemu dengan orang-orang dari jemaat lain, saya tanya, gerejamu ada ibadah? Ada, Pak. Datang ibadah? Tidak. Terus ikut online? Tidak, Pak, kami tidak ikut ibadah online. Terus ikut mana? Oh, kami ikut gereja ini, kami ikut pendeta ini. Lah, sementara dia digembalakan di gereja A, tapi dia kesana kesini nonton khotbah ini, nonton ini. Saya bilang nggak salah, tapi kamu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh gembalamu, karena itu adalah makanan yang harus kamu konsumsi sebagai domba-domba yang diberikan oleh gembala. Amin. Makanya doa puasa kemarin saya bilang, saya harap semua jemaat itu mengikuti ibadah online kita. Setelah itu saudara boleh mencari online yang lain, saudara ya, ibadah-ibadah yang lain. Tapi saya sarankan, saya menghimbau saudara untuk saudara ikut ibadah yang online kita, karena di situ saudara digembalakan. Amin. Ya, di sini saudara digembalakan. Ikutilah apa yang ada. Dan saya berharap saudara, walaupun nanti kita tidak ibadah secara tatap muka seperti ini minggu depan, tapi saudara tetap harus juga jaga kesehatan saudara. Jangan sampai saudara juga kondisinya lemah dan akhirnya saudara bisa jatuh sakit. Nah, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ini nggak disenangi oleh Tuhan, saudara. Ada banyak orang berusaha untuk menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika badai terjadi dalam hidupnya? Mereka nggak menjadi orang-orang yang kuat, tapi orang yang selalu ada dalam ibadah. Mereka ada dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Ketika ada gelombang hidup terjadi dalam hidupnya, ada badai, saya percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan ada orang-orang di sekitar kita yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, untuk mendorong kita, untuk memberikan kita dukungan doa. Itulah komunitas rohani. Amin, saudara. Dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati. Kata saling menasihati saudara nggak akan dapatkan di luar komunitas. Amin. Kata saling membangun saudara tidak akan dapatkan di luar komunitas. Karena saling membangun, saling menasihati, saling mendoakan itu hanya ada di dalam komunitas.
Karena itu bagi kita yang orang percaya yang tidak dalam komunitas rohani, saudara nggak akan bisa terbangun dengan baik. Dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat. Justru menjelang kedatangan Tuhan ini kita harusnya semakin giat untuk beribadah. Harusnya semakin kuat untuk berkomunitas. Harusnya semakin kuat untuk mencari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Bukan malah menjauhi ibadah, bukan malah menjauhi komunitas, tetapi harus semakin kuat di dalam ibadah dan komunitas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar setiap kita memiliki sebuah komunitas. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Ya, sebab kita manusia sosial yang membutuhkan komunitas. Untuk apa? Untuk kita bisa saling menopang. Untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan gereja mula-mula pun saudara, mereka bisa bertahan di dalam setiap tantangan yang terjadi, dalam setiap aniaya yang terjadi. Kenapa? Karena mereka ada dalam sebuah komunitas yang sejati. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, tolong multimedia boleh ditampilkan karena saya tidak pasang di PowerPoint saya. Mulai ayat 41, saudara perhatikan di situ temanya apa? Cara hidup jemaat yang pertama. Ya, kata jemaat di sini bukan gereja, saudara. Jemaat di situ itu adalah komunitas. Zaman Kisah Para Rasul itu tidak ada gereja. Zaman Kisah Para Rasul itu berbicara tentang komunitas. Nah, kapan lahirnya gereja? Gereja itu lahir pada abad keempat. Kurang lebih tahun 300-400 Masehi. Ketika itu Raja Konstantin Roma itu percaya Yesus. Nah, karena dia percaya Yesus, Raja Konstantin ini menerima Yesus sebagai Tuhan karena ibunya, ibu ratu, namanya Ratu Helena. Nah, karena Raja Konstantin ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia mengharuskan seluruh warga Roma, bahkan seluruh penduduk Roma itu harus menjadi Kristen dan percaya kepada Tuhan. Tapi sebelumnya ibadah itu dilakukan di rumah-rumah, seperti Kisah Para Rasul pasal 2 dan Kisah Para Rasul pasal 4. Ibadah itu dilakukan di rumah-rumah. Kalau saudara baca dalam pelayanan Paulus, setiap Paulus melayani dalam satu jemaat itu berbicara tentang komunitas. Makanya Paulus bilang begini, sampaikanlah salamku kepada A di rumah ini. Itu komunitas, bukan gereja secara fisik gedung, bukan. Itu kumpulan orang-orang percaya yang berada dalam komunitas. Ya, nah abad keempat itu Raja Konstantin mereka percaya Yesus, maka seluruh penduduk Roma, masyarakat Roma diharuskan untuk apa? Percaya Yesus. Nah, karena sudah banyak yang percaya Yesus, gak ada tempat yang bisa menampung masyarakat yang banyak begini. Maka mereka membangun satu tempat ibadah. Disitulah dibuat liturgi. Liturgi ibadah. Ya, lalu mereka mulai ibadah di gedung-gedung. Mereka mendirikan namanya organisasi yang namanya gereja. Ya, nah kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dikatakan juga dalam Alkitab, lewat komunitas-komunitas itu Tuhan menambahkan jumlah mereka menjadi 3.000 orang, betul? Nah, 3.000 orang ini saudara tentu bukan sekali berkomunitas langsung menangkan 3.000, itu butuh waktu berapa lama, tetapi mereka semua yang 3.000 orang ini dimenangkan lewat komunitas. Makanya nanti minggu ketiga kalau nggak salah, tema kita adalah, minggu keempat itu tema kita adalah memenangkan jiwa lewat komunitas. Ya, nah mereka ini 3.000 orang ini dimenangkan lewat komunitas, saudara. Lewat ibadah rumah-rumah. Mereka ditambahkan jumlahnya lewat komunitas. Ya, dan luar biasa lewat komunitas itu terjadi ledakan-ledakan luar biasa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ayat 41 dikatakan begini, orang-orang menerima perkataannya, yaitu para rasul, perkataan Petrus, ya saudara ya,
Itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, saudara perhatikan ya, tiap-tiap hari Tuhan apa? Menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, lewat komunitas orang percaya terjadi penambahan jumlah jiwa yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan di dalam komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul? Di situ dikatakan mereka bertekun, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Makanya di dalam komunitas itu yang kita bahas setiap hari apa? Firman. Haleluya. Karena kalau saudara ada dalam komunitas percaya, komunitas rohani, saudara akan dibangun di dalam firman Tuhan. Setiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Waktu saudara dengar firman Tuhan hari Minggu, di hari Komsel, saudara belajar di situ, saudara bertekun, menggalinya, melakukannya, dan saudara melihat ada kehidupan Kristus yang mengalir. Lalu dikatakan apa? Selain mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka apa juga? Melakukan persekutuan. Dan apa? Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka bersekutu. Dan yang ketiga, mereka memecahkan roti. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah komunitas orang percaya yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Berkumpul bersama-sama, belajar firman Tuhan, bagi hidup, sharing life di dalam komunitas rohani kita. Karena itu saya bilang minggu kemarin bahwa di dalam komunitas rohani bukan kita menyombongkan diri kita, tetapi kita saling melengkapi, saling membangun satu dengan yang lain. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, saudara, ayat yang 32, sama juga judulnya cara hidup jemaat. Ya, ayat 32 dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa. Luar biasa ya, sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah milikku sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini luar biasa, saudara. Orang zaman Kisah Para Rasul, mereka hidup dalam unity-nya luar biasa. Tidak ada yang pernah merasa bahwa itu punyaku, jadi apa yang aku punya, punyamu juga. Itu dalam bentuk barang ya saudara, bukan dalam bentuk manusia. Gak mungkin begini, istriku istrimu, suamiku suamimu, enggak. Ini dalam bentuk barang, dalam bentuk harta benda. Jadi kalau saya punya barang, ini bukan punya saya sendiri, ini punya kita bersama. Jadi kita bisa pakai sama-sama. Bahkan kalau ada yang kekurangan, mereka rela menjual barangnya supaya orang yang kekurangan ini bisa dipenuhi kebutuhannya. Ya, kadang-kadang ada juga yang cari muka, saudara. Cari muka, supaya saya dilihat orang-orang yang bermurah hati, saya jual gini-gini, saya kasih orang lain, tapi niatnya nggak murni. Itu yang dilakukan oleh Ananias Safira. Dia lihat orang, orang semua datang memberi dengan apa yang dia punya, dia juga mau memberi. Dia janji sama Petrus, saya mau menjual, kalau nanti dapat uang, uangnya semuanya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Begitu udah laku. Tapi janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi, saudara ya.
Dia pikir Tuhan itu bisa dibohongi. Ya, Petrus bilang begini, bagaimana? Waduh, saya lakunya cuma separuh begini-gini. Dia tipu, saudara ya. Saudara boleh tipu manusia, tapi Tuhan tidak boleh ditipu. Amin. Ya, makanya gini saudara, saya harap saudara jangan cepat-cepat bernasar. Bahaya loh. Kalau saudara bernasar lalu saudara tidak lakukan, itu ada dampaknya. Karena itu jangan terburu-buru bernasar dengan mulut saudara. Mendingan saudara renungkan dulu, saudara berdoa dulu. Kalau memang Tuhan gerakkan, saudara lakukan. Jangan karena emosi sesaat, karena emosi sesaat lalu, akhirnya saudara tidak tepati. Karena ada satu pengusaha di Ambon dulu, saudara, dia pernah berjanji mau kasih rumahnya untuk bangun gereja, dan dia mau bangun gereja. Memang dia pengusaha terkenal. Waktu itu tahun 90-an sekian. Lalu dia bernasar, dia bilang, Tuhan, kalau kebun cengkeh saya ini laku sekian hektar, saya akan bangun rumah Tuhan, dan saya akan berikan rumah saya untuk bangun rumah Tuhan. Sekian tahun berjalan, dia nggak lakukan, saudara. Berapa tahun kemudian dia habis, cengkehnya habis, terbakar semua, berapa hektar. Waktu itu cengkeh harga mahal, saudara. Orang-orang Ambon, orang-orang Manado kalau punya kebun cengkeh itu, saudara, konglomerat. Ya, waktu belum dimanipulasi sama Tommy Soeharto waktu itu, cengkeh harganya mahal, 1 kilo bisa 150.000 bahkan lebih. Ya, saudara, saking banyaknya uangnya, petani-petani cengkeh yang dari desa-desa datang ke kota, saudara ya. Pergi ke kota bingung, mau beli apa, uang banyak. Akhirnya beli kulkas yang besar tinggi, saudara ya. Lalu dibawa pulang ke kampung, ke desa, bingung mau diapain, gak ada listrik. Akhirnya kulkas dijadikan baju tempat pakaian, saudara. Kulkas dijadikan rak sepatu. Karena bingung duitnya mau diapain. Ini akhirnya apa, saudara? Dia akhirnya ditegur Tuhan. Kamu bernasar, kamu tidak lakukan. Dan saudara tahu gereja GBI Rock yang di Ambon itu, Jalan Waini itu, di Jalan Waini itu yang sekarang masih ada bangunannya, itu rumahnya Pak Sony dikasih untuk Tuhan. Kurang lebih 2000 meter persegi, kemudian dibangun. Jadilah waktu itu GBI Betani dan sekarang menjadi GBI Rock. Dan sejak itu dia melakukan nasarnya, Tuhan berkati dia sampai hari ini. Kalau saudara bernasar dan saudara lakukan, engkau akan diberkati. Tapi kalau kau bernasar dan kau tidak lakukan, engkau akan mengalami banyak kerugian. Karena itu tepatilah nasarmu. Amin. Ya, siapa yang sudah bernasar, coba cek pribadi dengan Tuhan. Oke, saudara, ini luar biasa. Ayat yang ke-33, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus mereka, semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Apa yang terjadi dalam komunitas itu? Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena apa? Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, dan lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ini luar biasa, saudara. Ini yang hilang saat ini di dalam gereja. Betul? Ini yang hilang. Nilai ini sudah hilang di dalam gereja, bahkan dalam komunitas anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka rela memenuhi kebutuhan orang lain supaya terjadi kesejahteraan di dalam komunitas itu. Ya. Sekarang orang lebih banyak kepada egoisme, egosentris. Lulu, gua. Apalagi di kota besar, saudara. Kalau di kota besar itu tetangga kiri kanan mungkin gak saling kenal karena kesibukan dan sebagainya. Tapi kalau di Jayapura ini masihlah, saudara ya. Kalau saudara ada gak kenal tetangga kiri kanan, bertobatlah. Ya, kalau tetanggamu saudara gak pernah kenal, saudara gak tahu, bahkan saudara gak pernah sapa, bertobatlah. Kita ini manusia yang butuh orang lain. Amin. Ada tetangga baru, halo shalom ibu, selamat datang di kompleks ini. Ayah, Anda bukan orang asing, ibu gereja di mana, hari Minggu boleh kami jemput, gitu saudara ya, menangkap jiwa lewat komunitas, amin. Ya, demikian pula dengan Yusuf dan seterusnya. Oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, ia membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul. Saudara lihat, luar biasa komunitas ini, saudara.
Komunitas orang percaya yang mereka membangun kehidupan rohani, bukan cuma membangun kehidupan rohani, tetapi juga membangun kehidupan secara jasmani. Mereka menopang satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, dengan hasil penjualan apa yang mereka jual. Saya pernah putar videonya kalau nggak salah di waktu itu kita masih di BOB, itu di daerah Filipina, daerah pedalaman. Itu saudara, gereja itu gereja miskin. Penduduk di situ miskin semua. Tapi mereka begitu sepakat, mereka begitu sehati, mereka begitu kompak untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Setiap ibu-ibu rumah tangga, setiap minggu mereka menyumbang satu cupa beras. Jadi hari ini misalnya ada yang satu minggu sekali, ada yang setiap hari. Sebelum mereka masak, mereka sisihkan satu cupa untuk gereja. Besok dia masak, sisihkan satu cupa. Minggunya mereka bawa ke gereja. Lalu di gereja itu dibikinlah kayak koperasi kecil, saudara. Itu untuk menampung semua beras-beras dari jemaat. Lalu gereja ini menjualnya ke pasar. Ya, dijual di pasar dengan harga tentu sesuai dengan harga yang ada. Apa yang terjadi? Dari dana-dana itulah mereka dari gereja yang kecil, orang-orang susah, orang miskin ini, saudara, bisa membiayai misioneri dan mengutus misioneri ke seluruh dunia. Itu luar biasa. Sekarang ini gereja yang kaya semakin kaya, tapi misinya tidak ada. Saya prihatin, saudara. Ada banyak gereja-gereja yang begitu luar biasa di kota-kota besar. Waduh, keuangannya miliaran, saudara. Tapi untuk pelayanan sesama kurang. Bahkan mereka kurang memperhatikan jemaatnya yang di bawah. Tapi kalau jemaat yang di atas didekati, karena ini penyumbang gereja terbesar. Sayang kalau hilang. Tapi jemaat yang tidak ada apa-apanya, jemaat yang kecil diabaikan. Kalau mau hilang, hilanglah. Ya, tapi saya harap di sini tidak seperti itu. Amin. Saudara semua yang ada dalam komunitas gembala-gembala Komsel harus memperhatikan. Alkitab bilang begini, justru orang yang paling lemah, anggota tubuh yang paling lemah lah yang harus mendapatkan perhatian yang lebih. Amin. Ya, kalau dia yang orang paling lemah harus concern memperhatikan orang itu sampai dia bisa bangkit kembali, sampai dia bisa tetap percaya kepada Tuhan dan survive kembali. Amin. Karena itu kita perlu ada komunitas rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, komunitas rohani itu perlu dibangun dalam hidup kita. Amin. Apa saja yang dapat kita lakukan dalam sebuah komunitas rohani yang sehat? Ada 3 hal yang akan saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, yang perlu kita lakukan dalam komunitas rohani yang sehat, yaitu yang pertama, saling memperhatikan. Di dalam ayat yang ke-24a tadi dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Bapak Ibu, di dalam sebuah komunitas yang sehat, kita orang-orang percaya menjadi sebuah keluarga yang baru. Amin. Karena itu kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Sehingga jika ada yang mengalami masalah, baik itu sakit maupun beban berat, saudara, kita dapat dikuatkan melalui komunitas kita. Karena itu perlu saling memperhatikan di dalam komunitas. Nanti terakhir saya akan tutup dengan kitab Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Di situ kita akan lihat the power of community. Bagaimana kuasa di dalam komunitas rohani. Ya. Nah, saudara, saling memperhatikan ini harus dibangun di dalam komunitas orang percaya. Amin. Haleluya. Makanya gembala Komsel perhatikan, kalau ada 2-3 kali anggota Komsel yang tidak datang, 1 kali nggak datang, telepon, tanya, kenapa tidak datang? Kalau tidak diangkat teleponnya, di WA. Kalau tidak dibalas juga, didatangi. Haleluya. Tentu dengan anggota Komsel yang lain. Supaya apa? Kita saling memperhatikan. Siapa tahu mereka ada masalah, tapi mereka malu untuk ngomong. Makanya gini saudara, Komsel itu saudara harus menjadi rumah saudara dan harus menjadi keluarga saudara. Ya, gereja dengan komunitas itu beda. Gereja dengan komunitas beda. Gereja itu ya kegiatannya yang kita tahu pada umumnya apa? Ibadah. Betul?
Dan saya mau bertanya kepada saudara, ini saya mau belak-belakan, buka-bukaan sama saudara ya. Saudara bisa jawab dengan jujur. Kira-kira menurut saudara, di mana orang biasanya munafik? Di mana? Di gereja. Tapi di komunitas orang nggak bisa munafik. Makanya ada banyak orang datang ke gereja kelihatannya baik, tapi kehidupan sehari-harinya, waduh, di gereja haleluya, puji Tuhan, oh bahasa rohnya luar biasa. Keluar dari gereja, masuk di rumahnya, piring terbang jalan terus, maki-maki tetap lancar. Maki-maki itu udah kayak ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu saudara ya. Sudah terbiasa. Tapi di komunitas kemunafikan tidak ada. Karena itu Tuhan gak suka kemunafikan. Amin. Ya, karena itu saudara, di dalam komunitas kita harus saling memperhatikan. Kalau ada yang memang punya masalah, didekatin, ditanya kenapa. Dan saya harap saudara percayalah dengan komunitas saudara. Amin. Di dalam community yang saudara ada di situ, Kingdom Family Community, saudara ada di situ, mari bangun saling percaya. Karena itu kalau ada anggota komsel yang cerita tentang kehidupannya, ya cukup dikonsumsi di komunitas itu. Jangan sampai di komunitas lain tahu, loh kok bisa komunitas ini jadi tahu, padahal dia cuma cerita di sini. Nah, karena itu jangan ember. Haleluya. Ya, gembala komsel dan juga anggota jemaat komsel tidak boleh ember. Karena kita harus membangun kepercayaan dan orang harus merasa nyaman di dalam Kingdom Family Community yang saudara ada di situ. Amin. Jangan sampai mereka merasa, kalau gitu, waduh aib saya kok terbuka ya, apa yang saya ceritakan kok diceritakan. Akhirnya dia nggak trust lagi, dia nggak percaya lagi, akhirnya dia nggak mau lagi ikut komunitas. Dan repotnya lagi kalau dia nggak mau ikut Tuhan, gara-gara kita berdosa di hadapan Tuhan karena kesalahan yang kita lakukan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita bangun di dalam komunitas yang sehat? Yang kedua itu saling mendorong dalam kasih. Ibrani pasal 10 tadi ayat 24b, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu, di dalam sebuah komunitas yang sehat, anggotanya itu saling mendorong dalam kasih. Amin. Sehingga setiap anggota dapat bertumbuh secara rohani dengan baik. Caranya bisa dengan mengajak setiap anggota untuk ikut gerakan membaca Alkitab mungkin, ya. Terus gerakan mesbah doa dan keluarga itu harus terus diserukan di dalam komunitas. Siapa di sini yang masih mengikuti pembacaan Alkitab 1 tahun yang saya bagikan di awal tahun? Oh, harabasyakata karamasyandara. Oh, haleluya. Inilah tanda-tanda akhir zaman, saudara ya. Bilang kiri kanan saudara, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara nggak baca Alkitab, lalu saudara baca apa? Di dalam dunia ini cuma ada 3 al. Yang pertama Alkitab, yang kedua Al-Quran, dan yang ketiga alkohol. Nah, mana yang saudara pilih? Ya, saudara harus baca Alkitab supaya saudara dibangun. Amin. Saudara didorong. Ya, makanya kalau bisa nanti di dalam komsel, kebal komsel sekali cek, gimana saat teduh saudara hari ini? Perlu itu ditanya. Nanti kalau dia tidak saat teduh, berarti perlu diperhatikan nih ya. Ya, tapi gembala komselnya harus saat teduh juga. Ya, harus makan sate setiap hari. Amin. Sate itu saat teduh, saudara. Ya. Nah, kalau gembala komselnya tidak saat teduh, otomatis anggotanya juga nanti tidak saat teduh. Makanya harus dibangun. Karena kita saling mendorong. Amin. Yang ketiga, yang terakhir tapi bukan penghabisan. Ya. Yang ketiga, saling menasihati, saudara. Ibrani pasal 10 tadi ayat 25. Biarlah kita saling menasihati di dalam komunitas. Nah, di dalam komunitas yang sehat, kita juga saling membutuhkan nasihat. Tentu nasihat yang didasari dengan kasih. Karena ada nasihat yang tidak dengan kasih. Maka nasihat yang tidak dengan kasih pasti sentimental itu. Ada tujuan, ada U di balik A. Atau ada U di balik R. Ada udang di balik rempeyek.
Ya. Nah, artinya apa? Jika ada anggota yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu, ada baiknya diberi teguran dan nasihat yang membangun agar setiap anggota dapat bertumbuh menjadi semakin serupa seperti Kristus. Amin. Kalau ada yang salah, ada yang melakukan kekeliruan, dipanggil, dinasehati, dikasih tahu, kamu tadi kayak gini-gini kayaknya kurang pas. Ya. Saya pun kalau ada yang salah ngomong, saudara, jangan takut. Karena gembala saudara ini bukan Tuhan Allah. Masih gampang bisa buat kesalahan. Amin. Karena itu saudara jangan takut. Pak Pendeta, Pak Gembala tadi ada salah kayak gini-gini. Oh, puji Tuhan, terima kasih. Karena saya nggak tahu apakah saya melakukan kesalahan atau tidak. Orang lain yang akan bisa menilainya. Amin. Ya. Karena itu kita perlu saling menasehati di dalam komunitas rohani. Amin. Dan kalau saudara dinasehati jangan marah, jangan tanduknya muncul. Jangan begini, dia sok rohani, jangan gitu. Terima saja. Amin. Kalau memang itu baik, puji Tuhan, diterima. Kalau nggak baik dan tidak benar, dibuang aja. Nggak usah marah-marah. Amin. Dia sok rohani, memangnya dia siapa? Nggak usah gitu, saudara. Kalau ada orang menasihati, terima kasih buat masukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sambil pulang direnungkan, benarkah saya tadi kayak gitu Tuhan? Aduh, saya minta ampun. Begitu ya saudara ya. Jangan langsung di frontal, terima aja. Terima. Kalau memang saudara punya alasan, sampaikan alasannya. Kenapa tadi? Ya kan? Seperti itu. Sehingga kita saling menasihati, tidak saling menjatuhkan. Nah, kalau kita saling menjatuhkan, itu yang bahaya. Makanya akan terjadi banyak luka-luka di dalam komunitas kita. Ya, karena itu saudara janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dikatakan Ibrani pasal 10 ayat 25 tadi. Karena waktu kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah dan komunitas, kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang kuat dan melakukan kebenaran Tuhan. Nah, saya akan membagikan kepada saudara tentang Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Saudara sudah ketemu? Kalau saudara sudah ketemu, ayo kita baca sama-sama. Nah, seringkali saudara, ayat ini dihafal oleh orang di bagian B-nya saja. Bahkan di dalam doa-doa seringkali dijadikan ini klaim-klaim. Tuhan, kami klaim firman-Mu bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Ya, kalau saudara dalam pergumulan ini dijadikan doa yang ampuh. Tapi kita lupa di bagian A-nya. Coba saudara baca sama-sama 2, 3. Karena itu apa? Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara perhatikan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, doa yang mendatangkan kuasa itu saudara adalah doa yang dilakukan oleh orang benar. Nah, bagaimana kita bisa menjadi benar? Ini kan pertanyaan saudara. Bagaimana kita bisa menjadi benar? Nah, menjadi benar itu perhatikan ayat yang di atas. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kata saling itu berbicara tentang komunitas. Jadi untuk kita bisa menjadi orang yang sembuh dan doa itu bisa mendatangkan kuasa, saudara harus ada dalam komunitas. Amin. Haleluya. Minggu besok kita akan bahas kuasa sepakat. Itu berbicara tentang komunitas. Ya. Nah, karena itu hendaklah kamu saling mendoakan, mengaku dosa. Kata saling mengaku, kalau saudara perhatikan dalam Alkitab, kata saling itu berbicara tentang komunitas, saudara. Bukan berbicara tentang gereja. Itu berbicara tentang komunitas. Itulah faktanya, itulah esensinya. Kita harus ada dalam komunitas. Karena komunitas itu adalah satu hal yang konkret dalam hidup kita.
kata sembuh di situ saudara, kalau saudara perhatikan, supaya kamu sembuh, kata sembuh itu sama sebenarnya dengan menjadi benar. Doa orang yang benar, orang yang benar, kata benar dengan kata sembuh itu sebenarnya sama. Ya. Nah, saya menggunakan terjemahan yang agak sedikit baik ya saudara ya, bukan salah, karena Alkitab itu tidak pernah salah, cuma kadang-kadang terjemahannya yang kurang tepat. Nah, terjemahan yang tepat itu kata sembuh itu menggunakan sebenarnya kata tahir. Ya, tahir itu saudara tahu, tahir itu artinya kembali seperti semula. Seperti orang kusta, kalau saudara lihat, kan orang kusta itu mereka harus dinyatakan tahir, baru mereka dinyatakan benar-benar mereka sembuh. Nah, tahir itu seperti kembali pada kulit. Kalau saudara umpamakan seperti kulit, dia seperti kembali kepada kulit bayi. Ya, nah kata tahir itu dia dikembalikan kepada posisi yang semula, dikembalikan kepada posisi yang awal, itu tahir. Jadi kalau dibilang kata sembuh itu sama dengan benar di situ sebenarnya. Ya. Nah, kalau saudara mau pakai kata ini, jadi karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Ya, itu juga bisa. Ya, karena doa orang yang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Itu bisa. Ya. Nah, tapi saya mau beritahu kepada saudara di sini, ayo kita bongkar saudara. Seperti yang tadi saya sudah katakan, mana lebih mudah? Mengaku dosa kepada Tuhan atau mengaku dosa kepada sesama? Saya mau tanya, lebih mudah mengaku dosa kepada Tuhan atau sesama? Kepada siapa? Kepada saudara kita atau kepada Tuhan? Hah? Kenapa lebih mudah kepada Tuhan? Karena Tuhan tak kelihatan. Apalagi? Ya, karena Tuhan tidak mungkin ember, saudara. Manusia ini ember. Makanya seringkali orang itu malas ngomong masalahnya karena takut ember. Ya, takut ember. Tapi saudara ingat loh, untuk saudara bisa menjadi benar, untuk saudara bisa menjadi sembuh, perhatikan, saudara harus ada dalam komunitas. Amin. Untuk saudara bisa menjadi benar, untuk saudara bisa menjadi sembuh, saudara tidak ada cara lain, saudara harus ada dalam komunitas. Komunitas yang apa? Saling mengaku. Ini menjadi dasar gereja Katolik. Makanya ada pengakuan dosa kepada pastor. Ayat ini adalah dasarnya, saudara. Ya. Nah, mengaku kepada Tuhan itu memang gampang, tapi mengaku kepada sesama ini saudara sulit. Cuman satu yang harus kita lakukan untuk kita bisa saling mengaku dosa dan saling mendoakan, itu cuman ada dalam komunitas. Amin. Haleluya. Memang saudara, kalau kita ngaku sama manusia itu masalah bisa ribet. Ya, nanti bisa ribut dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Akibatnya iblis bisa ambil kuasa dan akhirnya kita bisa berdosa. Tapi kalau kita di dalam komunitas itu saling membangun percaya, saling menguatkan, ketika ada orang yang mengaku dosanya, kita mengkipnya dan kita mendoakan, disitulah terjadi kesembuhan dan pemulihan. Ada istilah mengatakan begini, keterbukaan adalah awal pemulihan. Amin. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi waktu saudara terbuka di dalam komunitas, kamu dipulihkan. Waktu kamu terbuka dalam komunitas, saudara disembuhkan. Jadi begini saudara, tidak semua masalah yang kita hadapi, baik masalah pribadi maupun keluarga dan sebagainya, itu semuanya Tuhan yang menyelesaikan. Tidak saudara.
Saya ulang lagi ya. Tidak semua masalah yang terjadi dalam hidup kita, baik pribadi, baik keluarga atau masalah apapun, tidak semuanya itu diselesaikan oleh Tuhan. Tolong ini dicatat, saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan otoritas kepada sekumpulan orang yang bisa saling percaya dan tidak saling melukai dengan mulutnya yang ember ini di dalam komunitas. Amin. Ya, kalau saudara mengaku dosa dan dari segala kejahatan saudara melakukan itu, maka di dalam komunitas itu tugasnya saling melindungi, saling menjaga. Amin. Nah, kenapa banyak hamba-hamba Tuhan besar bisa jatuh dalam dosa? Sederhana jawabannya, karena mereka nggak punya komunitas. Makanya pendeta-pendeta pun hamba Tuhan itu dia harus punya komunitas. Amin. Ya, dia harus punya komunitas juga supaya dia nggak jatuh. Karena gereja itu kan segitiga terbalik. Gereja itu seperti segitiga, saudara. Semakin tinggi orang itu semakin berada di puncak, dia semakin sendiri. Makin sendiri dia. Makanya pemimpin itu kadang-kadang, jangan pikir saudara pemimpin itu hebat kebal dosa, enggak. Justru di pemimpin itu semakin di puncak dia butuh komunitas harusnya. Karena dia bisa merasa sendiri dan akhirnya ketika dia merasa sendiri itu dia gampang jatuh. Ya, karena itu kita perlu komunitas. Nah, kalau ada yang bersalah di dalam komunitas itu, saudara jangan takut. Kalau ada yang berdosa dalam komunitas jangan takut, terbuka saudara. Dan yakin bahwa saudara-saudara kita yang dalam komunitas itu pasti akan melindungi kita, pasti akan menjaga kita. Dan saya harap tidak juga menjelek-jelekkan mereka. Makanya minggu kemarin saya bilang di gereja ini semua orang diterima. Amin. Saudara mantan pencuri, saudara mantan berzina, apapun masa lalu saudara, kalau saudara datang di gereja ini saudara diterima dengan tangan terbuka. Amin. Kita tidak boleh menjauhi orang-orang seperti itu. Nah, saudara, ketika kita bisa saling mengaku dosa, ketika kita mengaku dosa, maka saudara dan kita saling mendoakan, artinya apa? Kita akan menerima kuasa. Kita tidak bimbang, kita tetap percaya, kita diarahkan, kita dirawat. Itu arti kata ini, saudara ya, arti kata didoakan. Kita diterima, kita dirawat, kita dijaga, kita disembuhkan. Maka doa, waktu kita berdoa, doa kita itu mendatangkan kuasa yang luar biasa. Amin, saudara. Karena itu kita perlu ada dalam komunitas. Maka dengan yakin, waktu kita berdoa, kuasa doa dalam komunitas itu sangat besar kuasanya. Sebab Alkitab bilang begini, di mana 2-3 orang sepakat minta apa saja, aku akan memberikannya kepada mereka. Amin, itu kuasa komunitas. Karena itu hari ini saya mendorong saudara untuk saudara berada dalam komunitas orang percaya. Amin. Ya, yang belum ada dalam Kingdom Family Community, segera bergabung dalam Kingdom Family Community supaya saudara bisa dikuatkan. Sebab Alkitab bilang gini, saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berapa banyak di antara saudara yang ingin menjadi orang yang benar? Oh, tidak ada, haleluya. Berapa banyak di antara saudara ingin jadi orang benar? Berapa banyak di antara saudara ingin doamu dijawab oleh Tuhan dan berkuasa? Harus ada dalam komunitas. Amin. Harus ada dalam komunitas. Tidak bisa tidak. Yang terakhir, kita kembali pada PowerPoint kita. Mari kita baca sama-sama. Saya mengundang saudara bangkit berdiri. Ayo kita baca ayat ini sama-sama. Ayat komitmen kita. Sudah? Kalau sudah kita baca 1, 2, 3. Saya dapat berubah dan bertumbuh ketika saya memberi diri saya dibangun oleh orang lain dalam persekutuan keluarga Allah. 2. Saya mau memberikan diri saya untuk membangun orang lain dan untuk dibangun oleh orang lain. Amin. Sekali lagi, 2, 3.
Saya dapat berubah dan bertumbuh ketika saya memberi diri saya dibangun oleh orang lain dalam persekutuan keluarga Allah. 2, saya mau memberikan diri saya untuk membangun orang lain dan untuk dibangun oleh orang lain. Amin. Karena itu mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, beradalah dalam komunitas orang percaya, supaya saudara dibangun dan dikuatkan di dalam Tuhan.